Wirya Carita mempersembahkan kisah dari karya S.H. Mintarja, Tanah Warisan. Selamat menikmati. Salam budaya. Kisah ini berlatar belakang pada era zaman Kerajaan Pajang. Pada waktu itu sedang terjadi perseteruan antara Pajang dengan awal berdirinya Mataram. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Pendadaran yang terlalu berat. Sejenak kemudian maka Suwelo dan Panjang yang telah mandi darah itu menggertakkan gigi mereka. Serentak mereka menyerbu dan menghujamkan senjata masing-masing, beruntun seperti orang yang sedang kerasukan. Kemarahan yang bergelora di dalam dada kedua anak-anak muda itu agaknya telah menambah ketahanan tubuh mereka. Bahkan kehadiran seorang yang tidak mereka kenal itu telah menambah nafsu mereka pula, sehingga tenaga mereka yang telah susut serasa menjadi pulih kembali. Dengan sekuat-kuat tenaga mereka berusaha untuk mengalahkan harimau yang seekor itu dengan secepat-cepatnya. Berdua mereka lambat laun berhasil menguasainya, sehingga pada suatu saat senjata Panjang berhasil menembus di celah-celah rusuk harimau itu. Dengan sekuat tenaga, harimau itu menghentakkan tubuhnya. Demikian kuatnya sehingga tangkai tombak itu terlepas dari tangan Panjang. Tetapi tombak itu masih menghujam di lambung harimau itu, dan sebelum harimau itu berhasil mengibaskan tombak itu, maka sepasang pisau belati Suwelo telah menyobek kulitnya bertubi-tubi sehingga harimau itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melawan lagi. Sejenak terdengar harimau itu mengaum dahsyat sekali. Namun sejenak kemudian suaranya lenyap, seakan-akan ditelan oleh sepinya malam. Kedua anak muda itu berdiri dengan napas terengah-engah. Setelah mereka yakin bahwa lawannya telah mati, maka justru tubuh mereka menjadi terlampau lemah. Mereka hampir tidak kuat berdiri menahan tubuh masing-masing. Tapi tiba-tiba Suwelo tersentak sambil mengedarkan pandangan matanya berkeliling. Ia sama sekali tidak melihat lagi harimau yang seekor, sehingga tiba-tiba ia menjadi cemas. Terbata-bata ia berkata di sela-sela engah nafasnya, "Hei, di mana orang yang datang menolong kita tadi?" Panjang tidak menyaut. Ia menjadi cemas, bahkan justru orang yang menolongnya itu telah dibinasakan dan digonggong oleh harimau yang seekor lagi. Karena itu betapapun lemahnya mereka menyeret kaki-kaki mereka pergi ke bekas tempat yang tidak mereka kenal. Keduanya tertegun ketika mereka melihat tubuh harimau yang telah menjadi bangkai terbaring di antara batang-batang ilalang yang telah menjadi porak-poranda. Tetapi mereka tidak menjumpai seorang pun lagi. Seperti pada saat datang, bayangan itu pun pergi tanpa diketahui arahnya. Aneh, desis Panjang. Siapakah yang telah menolong kita itu? Suwelo menarik napas dalam-dalam. Dengan sisa-sisa kainnya ia menyeka darah dan keringat di seluruh badannya. Sakit dan pedih terasa menyengat di seluruh permukaan kulitnya. Aneh, ia berdesis. "Siapakah kira-kira orang itu?" bertanya Panjang. "Apakah kau mempunyai dugaan tentang orang-orang yang aneh itu?" "Temunggul," desis Suwelo. Namun ia sendiri meragukan jawabannya. Memang mungkin, tetapi apabila orang itu temunggul,
maka ia pasti tidak akan menghilang sebelum kita menyapanya. Suelo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia mendapat suatu teka-teki yang tidak mudah ditebaknya. Sulit untuk menebak, ia berdesis. Tidak ada ciri apapun yang dapat kita kenal. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ketika angin yang silir mengusap tubuhnya, mulailah terasa seolah-olah tulang-tulangnya telah terlepas sama sekali. Tubuhnya menjadi terlampau lemah, sehingga terdengar suaranya lamat-lamat. Aku tidak kuat lagi untuk berdiri. Suelo mengangguk-anggukkan kepalanya. Tubuhnya sendiri menjadi sedemikian lemahnya, sehingga seakan-akan tidak mampu lagi menguasai anggota badannya. Tapi ketika Panjang merobohkan dirinya duduk di atas rerumputan, terdengar Suelo berkata agak keras, "Obor, aku melihat beberapa buah obor datang kemari." Dengan serta-merta Panjang pun berdiri. Seakan-akan ia mendapat kekuatan baru untuk tegak di atas kedua kakinya. "Ya, obor. Siapakah mereka?" Suelo menggeleng. "Aku tidak tahu." Betapapun lemahnya, namun kedua anak-anak muda itu berusaha untuk tetap berdiri. Mereka ingin mendapat bantuan untuk kembali ke Kademangan. Mungkin seorang dapat membantunya berjalan atau mungkin memapahnya. Mereka juga ingin membawa bukti bangkai-bangkai macam itu kembali ke Kademangan. Tetapi mereka sama sekali sudah kehabisan kekuatan. Karena itu, kehadiran orang-orang dari Kademangan akan dapat membantu mereka. Sejenak kemudian obor-obor itu pun menjadi semakin dekat. Suelo yang tidak sabar lagi tiba-tiba berteriak, "Hei, siapa kau?" Tidak terdengar jawaban, tetapi obor-obor itu merambat lagi mendekati mereka berdua. Ternyata mereka adalah para peronda. Ketika mereka mendengar aum harimau yang dahsyat, meskipun masih agak jauh dari pedesaan, maka mereka pun menjadi gelisah. Mereka tahu bahwa Suelo dan Panjang sedang menjalankan masa pendadaran dengan menangkap harimau. Karena itu maka dengan tergesa-gesa mereka bersama-sama 7 orang dengan senjata masing-masing berusaha mencari arah suara aum harimau itu. Seandainya harimau itu telah bertemu dengan Suelo dan Panjang, bagaimanakah akhir dari pertemuan itu? "Hei!" teriak Suelo, "Kami di sini." Obor-obor itu pun kemudian semakin dekat. Seorang yang berdiri di paling depan segera bertanya ketika mereka telah dekat, "Bagaimana dengan kau berdua? Kemarilah, lihatlah tubuhku yang luka ranjang, meskipun tidak begitu dalam." "Bagaimana dengan harimau itu? Kemarilah," sahut Suelo. Obor-obor itu pun menjadi semakin dekat. Ketika orang terdepan telah berada di hadapan Suelo, dengan serta-merta ia bergumam, "Bukan main, bukan main. Lukamu benar-benar arang keranjang, Suelo." Suelo tidak menjawab, tetapi napasnya menjadi semakin terengah-engah, dan luka-lukanya itu masih mengalirkan darah dan lubang-lubang kulitnya mengembun keringat. Para peronda itu pun kemudian mengerumuni Suelo dan Panjang yang hampir kehabisan tenaga. Di bawah sinar obor mereka melihat luka-luka berjalur-jalur membujur lintang di tubuh kedua anak muda itu. Pendadaran itu terlampau berat. Masih lebih baik menundukkan kuda liar daripada harus berkelahi melawan harimau. Kuda liar itu tidak akan dengan sengaja membunuh, tetapi harimau ini. Para peronda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja bertanya, "Lalu bagaimana dengan harimau-harimau itu sekarang?" Suelo tidak menjawab, tetapi dengan jarinya ditunjuknya ke arah 2 ekor harimau yang sudah mati itu. Ketika para peronda itu melihat, mereka terlonjak hampir berbareng. Mereka berdesis, Dua ekor harimau."
Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Kami berdualah yang hampir mati. Luar biasa, kalian selamat dan bahkan kalian mampu membunuh keduanya." Panjang menggelengkan kepalanya yang lemah. Dengan suara yang seakan-akan menyangkut kerongkongannya, ia berkata, "Bukan kami." Para peronda itu terbelalak tanpa tersadar. Mereka memandang Swelo yang lesu dan Swelo pun membenarkannya. "Bukan kami." "Lalu siapa?" "Nantilah aku akan bercerita kalau aku tidak mati kehabisan darah." Para peronda itu baru sadar bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang luka. Karena itu, maka orang yang tertua di antara mereka segera berkata, "Marilah kita cepat-cepat pulang. Papahlah keduanya. Keduanya agaknya sudah terlampau lemah." Maka dengan dibantu oleh dua orang masing-masing, Swelo dan Panjang berjalan pulang ke Kademangan. Kedua tangannya melingkar di bahu dua orang sebelah menyebelah agar mereka tidak terjatuh di perjalanan. Sedang orang-orang yang lain berusaha menarik bangkai harimau itu untuk dibawa ke Kademangan pula, meskipun agak terlampau berat. Swelo dan Panjang hampir tidak sadar lagi ketika mereka berpapasan dengan beberapa orang yang lain yang dengan cemas mencarinya pula. Mulut-mulut mereka menjadi serasa terlampau berat sehingga mereka sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun atas segala macam pertanyaan. "Lukamu agak berat," salah seorang dari mereka yang memapahnya yang menjawab. "Nanti saja, kalau ia sudah beristirahat. Sekarang kalian lebih baik membantu menyeret bangkai-bangkai harimau itu." Ada berapakah harimau itu? Apakah lebih dari satu?" "Ada dua." Dada mereka pun terguncang. Dua orang harus berkelahi melawan dua ekor harimau belang. Tidak ada jawaban. Mereka yang memapah Swelo dan Panjang berjalan semakin cepat. Mereka berusaha secepat-cepatnya sampai di Kademangan agar keduanya dapat segera diobati luka-lukanya. Namun sebelum mereka memasuki Regol Kademangan, kedua anak-anak muda itu telah menjadi pingsan. Di Kademangan, beberapa orang yang dianggap mengerti tentang ilmu obat-obatan duduk dengan tegang mengerumuni Swelo dan Panjang. Temunggul duduk dengan gelisah, kecemasan membayang di wajahnya. Setiap kali ia berdesah dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. "Bagaimana?" ia berbisik kepada salah seorang dari orang-orang yang sedang berusaha mengobati Swelo dan Panjang itu. Mudah-mudahan mereka segera sadar." Temunggul menggigit bibirnya. Dipandanginya kedua tubuh yang berbaring diam itu. Rasa tubuhnya sendiri seakan-akan menjadi pedih oleh jalur-jalur bekas kuku harimau yang mengerikan itu. "Aku tidak menyangka bahwa ada sepasang harimau jantan dan betina," ia berkata kepada dirinya sendiri. "Kalau terjadi sesuatu atas keduanya, maka akulah yang harus bertanggung jawab." Hatinya melonjak ketika tiba-tiba ia melihat Panjang mulai bergerak-gerak. Perlahan-lahan anak muda itu membuka matanya. Napasnya mulai berjalan agak teratur. Temunggul mendesak maju dan duduk di sisi Panjang. Tapi ia masih belum bertanya sesuatu. Agaknya Panjang masih terlampau lemah. "Ia akan segera baik," berkata salah seorang dari mereka yang ikut berusaha mengobatinya. "Terima kasih," desis Temunggul. Ki Demang dan Ki Jogoboyo serta beberapa orang pemimpin Kademangan itu yang duduk beberapa langkah dari kedua tubuh yang terbaring itu pun menarik napas. Ketika mereka melihat Panjang membuka matanya, dan saat kemudian Swelo pun menjadi sadar pula. Mereka menjadi bertambah segar ketika pada bibir mereka diteteskan beberapa titik air, sehingga wajah mereka yang sudah menjadi seputih kapas itu
agak dijalari oleh warna darahnya yang mulai mengalir dengan teratur. Temunggul mengangkat kepalanya ketika ia mendengar ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Ketika ia memandang ke halaman, maka dilihatnya warna yang kemerah-merahan telah membayang pada dedaunan dan pepohonan. Hampir pagi, desisnya. Kedua anak-anak itu telah berjuang melampaui kekuatan mereka yang wajar. Untunglah mereka selamat, bahkan mereka berhasil membunuh kedua ekor harimau itu. Temunggul mengerutkan keningnya ketika ia mendengar seseorang yang duduk di belakangnya berdesis. Bukan mereka yang telah membunuh harimau itu. Bertanya lalu. Lalu siapa dan bagaimana kau tahu? Suwelo dan Panjang sendirilah yang mengatakan ketika kami datang menengoknya sebelum mereka menjadi pingsan. Ya, tetapi siapa yang membunuh harimau itu? Apakah ada orang lain di antara mereka yang ketika kau datang? Orang itu menggeleng. Tidak ada orang lain. Temunggul menjadi semakin tidak mengerti. Tetapi orang itu berkata, nanti bertanyalah kepadanya sendiri. Aku pun tidak sempat bertanya lagi karena keduanya menjadi terlampau lemah. Temunggul menganggukkan kepalanya. Baiklah, nanti aku akan bertanya kepada mereka. Temunggul kemudian meninggalkan Pringgitan, langsung melintasi pendopo dan turun ke halaman. Udara yang sejuk telah membuatnya agak tenang, namun apa yang dibayangkannya, perkelahian antara kedua anak-anak muda itu ngeri sekali. Tetapi ia bergumam, siapakah orang yang disebut-sebut telah membunuh harimau itu? Tanpa sadarnya, Temunggul itu pun kemudian berjalan menelusuri jalan di muka kademangan itu tanpa arah. Sekali-kali di tengah dahakanya wajahnya memandangi jalur-jalur awan yang kemerah-merahan di langit yang biru. Ketika Temunggul itu menuruni tebing bendungan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia melihat sosok bayangan berjalan perlahan-lahan menaiki tebing. Namun sejenak kemudian ia menarik napas. Orang itu adalah Bramanti. Dari mana kau, Bramanti? Bramanti tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Temunggul yang masih membekas ketegangan yang mencekam jantungnya. Hei, dari mana engkau? Bentaknya ketika Bramanti tidak segera menyaut. Oh, aku baru saja dari bendungan. Sepagi ini. Ya, perutku sakit. Tetapi bukankah matahari telah naik? Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya Bramanti dengan sorot mata yang aneh dan tiba-tiba saja ia bertanya, mengapa engkau mandi terlampau pagi? Aku biasa mandi sepagi ini. Kalau tidak ke sungai, aku pun mandi di rumah. Sorot mata Temunggul menjadi semakin aneh dan dengan suara gemetar ia bertanya, mengapa dadamu itu, Bramanti, dan lenganmu? Meskipun kau berusaha membersihkannya, tapi aku masih dapat melihat bekas-bekas darah itu. Bramanti mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, oh, aku tergelincir dari pohon kelapa pagi tadi. Kau manjat pohon kelapa pagi-pagi buta? Kini Bramantilah yang memandangi Temunggul dengan sorot mata yang aneh. Dengan ragu-ragu ia menjawab, mengapa kau heran, Temunggul? Bukankah sudah menjadi kebiasaan setiap orang yang menderes kelapanya mengambil bambu di pagi-pagi buta? Temunggul menarik napas dalam-dalam. Kau deres juga? Ya, sekedar meringankan beban ibu. Kelapa kami terlampau cukup, sehingga aku menyisihkan 3 batang untuk aku ambil gulanya. Temunggul tidak menjawab lagi. Dipandanginya jalur-jalur merah di dada dan lengan Bramanti. Namun kemudian ia berkata, seharusnya kau malu kepada dirimu sendiri sebagai seorang laki-laki. Mengapa? Bertanya Bramanti.
Hari ini Swelo dan Panjang terbaring di peringgitan Kademangan dengan jalur-jalur merah di dada, punggung, dan lengannya, seperti jalur merah di tubuhmu itu, tetapi jauh lebih banyak dan dalam. Pertanyaanmu itu menyatakan kebohonganmu. Bukankah menjadi kepuasan bahwa keduanya harus menangkap seekor harimau? Nah, harimau itulah yang telah membuat jalur-jalur merah di tubuh mereka. Nanti apabila jalur-jalur itu telah sembuh dan membekas di kulitnya, mereka akan berkata dengan bangga bahwa jalur-jalur itu adalah bekas luka yang ditimbulkan oleh kuku-kuku harimau. Sedang kau pun agaknya akan berbangga mengatakan bahwa jalur-jalur di dadamu itu adalah bekas geseran batang kelapa. Bramanti tidak menjawab, tetapi ia menundukkan kepalanya sambil menggigit bibirnya. Kalau kau tidak pingsan melihat darah, tengoklah mereka di Kademangan. Bramanti menarik napas, jawabnya. Sebenarnya aku ingin menengoknya, tetapi ia masih takut kalau kehadiranku akan menimbulkan persoalan lagi, seperti pada saat pendadaran itu. Tumunggul mencibirkan bibirnya. Kau memang tidak pantas untuk menjadi anggota keluarga kami, laki-laki Kademangan ini. Sebelum Bramanti menjawab, Temunggul telah meneruskan langkahnya turun ke bendungan. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya dirabanya jalur merah di dadanya. Perlahan-lahan ia berdesis. Ibu pun pasti akan bertanya, mengapa jalur-jalur ini telah tergores di dadaku? Dan ibu pasti akan berkata, lain kali jangan manjat terlampau pagi. Sekali lagi Bramanti berpaling memandangi Temunggul yang telah turun ke air, kemudian diayunkannya kakinya berjalan pulang ke rumahnya. Ternyata dugaannya tidak salah. Ibunya menjadi cemas melihat jalur-jalur di dadanya itu. Tidak apa-apa, berkata Bramanti. Dengan getah melanding dicampur dengan kunyahan daunnya, segera luka-luka kecil ini akan sembuh. Dan nasihat yang dinanti-nantikannya itu diucapkan oleh ibunya pula. Lain kali jangan manjat terlampau pagi, tunggulah sampai embun mulai menguap. Dan Bramanti pun telah menyediakan jawabannya pula. Baik, Bu. Nah, berkata ibunya, minumlah selagi masih panas. Bramanti pun kemudian berjalan dengan kepala tunduk masuk ke dapur. Perlahan ia duduk di sebuah bali-bali bambu. Sejenak dipandanginya semangkuk air panas dan seonggok gula kelapa. Kemudian tangannya pun terjulur meraih mangkok itu. Ketika ia mengangkatnya, tangan itu tertegun. Dipandanginya air hangat itu sejenak. Keningnya berkerut ketika tiba-tiba saja kenangannya meloncat kepada seorang gadis yang ditemuinya pertama-tama ketika ia datang kembali ke pedukuhannya. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Wajah gadis itu seakan-akan membayang di dalam mangkuknya. Tiba-tiba Bramanti menggeleng-gelengkan kepalanya. Diteguknya air hangat itu sambil berdesis di dalam hatinya. Temunggul telah mendorong aku untuk selalu mengenang wajah itu. Sebenarnya aku tidak menaruh perhatian sama sekali. Bramanti menggigit bibirnya. Dicobanya untuk mengusir bayangan yang telah mulai mengganggunya itu. Aku sudah mulai mencari perkara, ia berkata di dalam hatinya. Aku telah banyak sekali berkorban. Aku telah merendahkan diriku dengan menahan hati sekuat-kuat tenagaku. Penghinaan di arena pendadaran itu adalah pengorbanan yang tiada taranya dari seorang laki-laki. Kalau kemudian aku terlibat dalam persoalan seorang gadis dan langsung berhadapan dengan Temunggul, maka pengorbanan itu akan sia-sia. Karena itu maka Bramanti pun berusaha untuk tetap dapat mempergunakan nalarnya tanpa membiarkan perasaannya mengembara menyusuri langit. Tanpa sadarnya Bramanti meraba jalur-jalur merah di dadanya. Ia merasa sesuatu bergetar di dadanya ketika
terasa jalur-jalur itu menjadi pedih. Jalur-jalur itu tengkuk dan punggungnya masih belum sembuh. Dan kini ditambah lagi jalur-jalur baru di dadanya. Di dada itu tidak ditimbulkan oleh pukulan cambuk pada tengkuk dan punggungnya. Bramanti berdesah. Aku tidak dapat membiarkan mereka disayat-sayat oleh harimau itu. Mereka baru sekedar menjalani pendadaran. Namun kemudian ia menggeram. Persetan dengan anak-anak Candisari yang gila dan sombong. Mereka merasa diri mereka terlampau kuat dan tangguh. Suatu sikap yang berbahaya. Tetapi mereka sama sekali tidak berani berbuat apa-apa menghadapi orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad. Sementara itu, anak-anak muda Kademangan Candisari berdatangan, seorang demi seorang ke halaman rumah Ki Demang. Setelah mereka mendengar berita tentang kedua kawan mereka, Suwelo dan Panjang. Sebagian dari mereka menjadi cemas dan bahkan ada yang merasa bahwa cara yang dipergunakan oleh Temunggul terlampau berbahaya. Apalagi di hari-hari mendatang, cara itu tidak dirubah, maka korban-korban yang tidak berarti masih akan berjatuhan. Setelah beberapa orang mengalami cedera dalam pendadaran dan bahkan ada yang menjadi cacat untuk seumur hidupnya karena terjatuh dari punggung kuda yang binal, maka kini Suwelo dan Panjang hampir saja mati terbunuh, tetapi mereka hanya berani menyatakannya di dalam hati. Masing-masing ada 1-2 orang yang memperkatakan soal itu, tetapi tidak seorang pun yang berani mengatakannya langsung pada Temunggul. Temunggul sendiri merasa menyesal, berkata salah seorang dari anak-anak muda itu. Kawannya berbicara mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan sudut mata dipandangnya beberapa anak muda yang telah diterima menjadi anggota pengawal. Mereka lebih senang apabila pendadaran dilakukan dengan cara yang lebih berat. Tentu, semakin banyak yang jatuh, mereka menjadi semakin bangga akan kedudukannya. Keduanya mengangguk-anggukkan kepala mereka, tetapi mereka menjadi terdiam ketika seorang anggota pengawal lewat di depan mereka. Keduanya dapat memandangi ciri dari anggota pengawal itu. Sedang pengawal itu sendiri mengusap-usap dagu mereka. Seleret baris merah pada ujung lengan baju mereka. Ketika pendopo Kademangan itu menjadi penuh, maka beberapa orang terpenting di antara mereka diperkenankan masuk. 7 orang di antara mereka segera masuki peringgitan dan duduk di atas helai tikar dekat di samping Suwelo dan Panjang berbaring. "Di mana Temunggul?" bertanya salah seorang dari mereka. "Baru saja pergi," jawab yang lain. "Baru saja. Beberapa saat yang lalu, ia menunggui keduanya yang luka-luka itu. Baru ketika mereka sudah sadar, Temunggul keluar ruangan. Entah ia pergi kemana." Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tetapi mereka sudah tidak terlampau cemas lagi. Karena Suwelo dan Panjang telah menjadi bertambah segar setelah mereka menelan masing-masing sebutir telur mentah. "Bagaimana keadaanmu?" bertanya salah seorang dari mereka yang duduk di samping Suwelo dan Panjang. Suwelo menarik napas dalam-dalam. Katanya perlahan, "Sudah baik, aku sudah menjadi bertambah baik. Syukurlah. Tetapi bagaimanakah yang terjadi sebenarnya?" "Jangan terlampau banyak berbicara lebih dahulu," potong Ki Demang yang masih saja duduk di samping Ki Jogoboyo dan beberapa bau Kademangan yang lain. Oh, anak muda yang bertanya itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya wajah Suwelo dan Panjang yang masih sangat pucat. Meskipun sudah agak nampak segar, tapi ia tidak bertanya-tanya lagi. Peringgitan itu pun kemudian menjadi sepi. Hanya desah nafas sajalah yang terdengar bersaut-sautan. Sekali-kali 1-2 orang dari mereka yang
berusaha mengobati dua anak muda itu yang terluka, mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dari wajah mereka dapat dibayangkan bahwa mereka berpengharapan sepenuhnya untuk dapat mengatasi kesulitan dari kedua anak muda ini. Serentak mereka berpaling ketika pintu peringgitan itu terbuka. Mereka melihat Temunggul melangkah masuk dengan wajah yang suram. Ia tertegun sejenak di muka pintu, namun kemudian ia melangkah terus dan duduk pula di samping Suwelo. "Kau sudah menjadi semakin baik," desisnya. Suwelo mengangguk kecil, kemudian kepada Ki Demang, Temunggul berkata, "Ki Demang, apakah Suwelo sudah mengatakan tentang dirinya?" Ki Demang menggelengkan kepalanya. "Belum, aku melarang ia berbicara terlampau banyak." "Tidak terlampau banyak, aku hanya ingin mendengar tentang harimau itu. Bertanyalah, apakah kau sudah dapat bercerita tentang harimau itu?" bertanya Temunggul. Suwelo menarik napas dalam-dalam, kemudian dengan kata-kata yang patah-patah, ia menceritakan apa yang telah terjadi atas mereka berdua. Setiap kepala mereka yang berbeda di dalam peringgitan itu terangguk, dan kemudian terdengar Temunggul bertanya, "Apakah kau tidak dapat menduga siapa yang telah menolongmu? Semula aku menyangka bahwa kaulah yang telah melakukannya." Temunggul mengerutkan keningnya, tapi terpaksa mengakui bahwa ia sama sekali tidak melakukannya. Sambil menggelengkan kepalanya, ia berkata, "Bukan aku. Kalau bukan kau, maka kami tidak dapat mengatakan siapakah orang itu." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun peristiwa itu merupakan peristiwa yang besar bagi dirinya dan bagi Kademangan Candisari. Ia sendiri dan bahkan mungkin di seluruh Kademangan ini tidak ada yang dapat membunuh seekor harimau belang yang sebesar itu seorang diri hanya dengan pisau belati seperti yang dilihat oleh Panjang dan Suwelo. Siapakah orang itu? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Apakah mungkin orang yang menamakan diri Panembahan Sekar Jagad? Tetapi apakah kepentingannya ia menolong Suwelo dan Panjang? Menilik sikap orang-orangnya, maka Panembahan Sekar Jagad pasti akan membiarkan Suwelo dan Panjang mati dicabik-cabik harimau lapar itu. Namun kemungkinan itu masih ada. Mungkin Panembahan Sekar Jagad sendiri tidak sejahat orang-orangnya. Temunggul mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Panjang yang berbaring di samping Suwelo itu berdesis lambat. "Seakan-akan aku pernah mendengar suara orang itu." "Siapa?" bertanya Temunggul dengan serta-merta. "Sayang, aku lupa apabila pada suatu ketika aku bertemu dengan seseorang yang suaranya serupa, aku akan dapat menyebutkannya." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tetap tidak dapat menduga siapakah orang itu. Siapakah yang telah menolong Suwelo dan Panjang dari kuku-kuku harimau yang ganas itu? Namun meskipun seorang telah menolongnya, tetapi keduanya telah dianggap telah memenuhi syarat, karena mereka berdua telah berhasil membunuh salah seekor dari sepasang harimau itu. Sehingga dengan demikian Suwelo dan Panjang akan dapat diterima menjadi anggota pengawal Kademangan. "Kalian akan segera diwisuda apabila kalian telah sembuh," berkata Temunggul untuk membesarkan hati kedua anak-anak muda itu. "Kalian akan segera menjadi anggota pengawal. Kali ini penerimaan atas kalian pasti harus agak berbeda dengan di saat-saat lampau, karena kalian telah melampaui suatu saat yang paling menegangkan. Sayang bahwa kami tidak dapat mengerti siapakah yang telah menolong kalian. Seandainya demikian, maka orang itu pun harus diundang pula. Ia akan dapat menjadi anggota kehormatan, karena seorang itu pasti berada setidak-tidaknya sejajar dengan para anggota pengawal, bahkan melampauinya. Pada suatu saat kau akan menemukannya," desis Panjang.
Suara itu tidak akan aku lupakan pada saat ia melompati punggung harimau itu. Mudah-mudahan, jawab Temunggul. Mudah-mudahan kau dapat menemukannya. Dengan demikian akan terungkaplah suatu kekuatan yang terpendam di kademangan ini. Panjang tidak menjawab lagi, kepalanya masih terasa pening, sehingga ia tidak sempat mengingat-ingat lebih lanjut. Hanya kadang-kadang saja timbul suatu persoalan di dalam hatinya. Betapapun ia mencoba mengingkari, suara itu benar-benar pernah didengarnya. Suara seseorang yang tidak mungkin mampu melakukannya. Tetapi seolah-olah ia yakin bahwa suara itu adalah suaranya. Mungkin telingakulah yang sudah tidak wajar lagi, atau dalam kekalutan pikiran waktu itu aku tidak dapat mendengarnya dengan baik, sehingga timbullah kesalahan dugaan itu, berkata Panjang di dalam hatinya. Namun kemudian, tetapi seandainya orang itu, mengapa? Apa keberatanku? Tapi Panjang tidak mengatakan perasaan dan dugaan-dugaan itu kepada siapapun. Ia yakin bahwa anak-anak itu akan mentertawakannya. Jenak kemudian, maka anak-anak muda yang menengok mereka yang terluka itu pun meninggalkan ruang peringgitan yang menjadi terlampau panas. Dari mulut ke mulut cerita itu berkembang, dan pertanyaan tentang bayangan kehitam-hitaman yang menerkam harimau dan membunuhnya itu pun berkembang pula. Suwelo dan Panjang yang merasa keadaannya telah menjadi semakin baik, minta kepada Ki Demang untuk pulang saja ke rumah masing-masing. Di rumah mereka akan menjadi lebih tentram, dan mudah-mudahan dengan demikian menjadi lebih cepat sembuh.